Empat dari 10 nomor pertandingan di cabang olahraga e-sports kontingen Indonesia batal diberangkatkan menuju SEA Games ke-31 di Vietnam. Selamat datang di Vortex Point, karena di setiap berita akan selalu ada kebenaran. Dan kali ini kita akan mengungkap kebenaran dari berita yang sedang ramai di media sosial akhir-akhir ini. 4 dari 10 nomor tersebut adalah Arena of Valor, League of Legends PC, League of Legends Wild Rift Men, dan League of Legends Wild Rift Women. Tentunya ini mengundang pro dan kontra dari komunitas yang mengetahui berita ini. Dan tentunya untuk komunitas dari nomor-nomor atau game-game esports yang tentunya tidak diberangkatkan menuju Vietnam pada bulan Mei nanti. Keputusan ini didasarkan atas berita acara yang dirilis oleh PBSI, yaitu Pengurus Besar Esports Indonesia, pada beberapa hari yang lalu. Di sana dituliskan bahwa hasil seleksi dari Pemusatan Latihan Nasional atau Pelatnas lalu diajukan dan dipresentasikan untuk dilakukan review kepada Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional atau PPON Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Kemenpora, yang terdiri dari akademisi, praktisi, perwakilan KOI atau Komite Olimpiade Indonesia, dan perwakilan KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia. Lalu di sana juga tertulis bahwa tim review PPON Kemenpora yang diketuai oleh Profesor Dr. Asmawi melaksanakan review terkait cabang olahraga esports. Namun karena adanya keterbatasan kuota dan tim size yang dikirimkan ke SEA Games 2021 Vietnam, maka PPON Kemenpora memutuskan bahwa cabang olahraga esports hanya diberi kuota memberangkatkan 38 atlet dari 6 nomor pertandingan dan 12 ofisial saja. Jadi kita menemukan satu fakta, bahwa keputusan ini dilakukan oleh Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Kemenpora, bukan dari PBSI. Tentunya sebagai perwakilan dari komunitas, mungkin kita harus kecewa dengan keputusan ini. Terlebih lagi untuk nomor-nomor yang tidak jadi diberangkatkan, padahal sudah mengikuti Pemusatan Latihan Nasional atau Pelatnas yang dilakukan pada bulan Maret lalu. Namun, fakta selanjutnya bahwa tidak ada penjelasan yang konkret mengenai alasan pemotongan dari 4 nomor yang tidak jadi diberangkatkan tersebut. Kalau kita lihat di sini, alasan yang diberikan oleh sebuah rilis yang diberikan kepada media, ada 3 alasan di sana. Yang pertama, karena tidak berpotensi untuk medali. Lalu permasalahan di organisasi, tidak ada rekam jejak prestasi. Dan fakta ini mengundang kontroversi lagi-lagi, karena Arena of Valor atau AOV sudah mendapatkan medali perak di SEA Games nomor 30, yaitu yang berlangsung di Filipina pada tahun 2019 lalu. Tentunya ini yang memancing amarah dan juga protes dari komunitas Arena of Valor yang ada di Indonesia. Karena itu, alasan ini mungkin dapat diperdebatkan. Namun tidak ada bukti bahwa ada campur tangan pihak manapun untuk mempengaruhi hasil dan juga mempengaruhi 4 nomor yang tidak diberangkatkan oleh Kemenpora tersebut. Sehingga
kita tidak boleh menilai ada campur tangan dari publisher atau dari media atau dari pihak lainnya untuk mempengaruhi apakah AOV atau League of Legends yang akhirnya diberangkatkan. Namun begitu, sebagai komunitas gamers yang baik, tentunya kita memang tidak punya pilihan banyak selain menerima keputusan yang sudah dibuat tersebut. Karena fakta selanjutnya, selain dari cabang olahraga esports, Kemenpora juga mencoret atau tidak memberangkatkan beberapa cabang olahraga lainnya untuk terbang ke Vietnam mengikuti SEA Games ke-31. Salah satunya adalah futsal. Dan begitupun juga dengan komunitas esports. Komunitas futsal pun juga mengutarakan kekecewaan mereka terhadap keputusan ini. Namun tentunya kita hanya bisa menerima dan kita hanya bisa mendukung cabang olahraga esports yang diberangkatkan untuk mendapatkan prestasi dan meraih hasil yang sebaik-baiknya. Namun, kita juga melihat ada beberapa komentar di sosial media di mana ada beberapa pemain, calon atlet yang mengikuti pemusatan latihan nasional atau pelatnas, serta beberapa staf pelatih yang merasa dirugikan akibat tidak diberangkatkannya kontingen dari nomor mereka dengan berbagai alasan. Bahkan ada yang merelakan untuk keluar dari pekerjaannya mengikuti pelatnas, namun pada akhirnya tidak jadi diberangkatkan. Dan kekecewaan ini seharusnya bisa diselesaikan oleh pihak PBSI maupun Kemenpora. Dan saya berharap semoga hal ini bisa cepat ditemukan jalan tengahnya. Untuk 4 nomor yang tidak diberangkatkan ini, masih ada rangkaian turnamen lainnya yang ada di luar SEA Games yang akan berlangsung. Seperti Arena of Valor, masih ada turnamen Arena of Valor Star League atau ASL. Lalu untuk League of Legends Wild Rift, masih ada turnamen Wild Rift Champions Southeast Asia atau WCS. Lalu untuk League of Legends PC, masih ada turnamen Asian Games 2022 yang akan berlangsung di Hangzhou di Tiongkok. Tentunya ini masih menjadi harapan untuk komunitas nomor-nomor esports Indonesia yang tidak diberangkatkan ke SEA Games untuk membuktikan bahwa meskipun tidak jadi diberangkatkan, komunitas esports tersebut masih bisa mendukung tim-tim yang berlaga di kompetisi resmi lainnya untuk mendapatkan prestasi. Dan juga harapannya untuk membuktikan bahwa Arena of Valor dan League of Legends juga masih memiliki komunitas yang solid, yang besar, yang dapat mendukung siapapun yang mewakili nama Indonesia di kancah internasional dengan sepenuh hatinya. Tentunya ini memang sampai saat ini belum ada fakta lainnya yang kita bisa ungkap hari ini. Namun nampaknya kita sampai di titik di mana kita harus menerima hasil dan juga menerima kenyataan yang ada. Dan tentunya untuk 6 nomor lainnya yang berlaga di cabang olahraga esports SEA Games 31 di Vietnam, kita harus tetap dukung. Berikan dukungan semaksimal mungkin supaya mereka dapat meraih prestasi dan membanggakan merah putih di Vietnam nanti pada bulan Mei 2022. Selamat bertanding dan selamat berjuang. Saya Yota Indra Putra. Kita sudah sampai di titik akhir Vortex Point hari ini. Karena di setiap berita akan selalu ada sebuah kenyataan. Namun saya akan kembalikan ke kalian. Apakah
berita ini akan menjadi sebuah titik cerah, atau masih ada hal-hal lain yang seharusnya kita ungkap di episode selanjutnya. Sampai jumpa.